bahwa para pasukan gajah itu sudah betul-betul akrab dengan gajahnya. Sehingga apapun diinginkan oleh para pasukan, gajah turut aja. Luar biasa ya. Berarti sudah ada dalam Al-Quran kedekatan orang dengan binatang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa maksudnya mereka ke sana? Sudah lama mereka mendengar berita Makkah dikunjungi banyak orang dari berbagai penjuru Jazirah Arabia. Kesel mereka, kenapa enggak ke sini orang datang? Di Yaman, tanahnya subur, airnya banyak, pepohonan begitu menakjubkan para pengunjung. Mekah ngapain gitu? Tanahnya tandus, kering, gak ada tanaman, air pun susah. Kok banyak orang datang ke sana? Pada zaman itu seperti itu. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kesal betul. Biar orang-orang yang suka datang ke Mekah berbalik ke sini, kita bikin di sini tempat ibadah yang tinggi sekali, yang mewah, yang besar. Mereka bikin di sana tempat ibadah, bukan untuk umat tauhid, tapi umat musyrikin. Wah, dengan perlengkapan yang sangat mengagumkan. Tetap saja nggak ada yang datang. Yang datang cuma orang di situ aja. Kesel, akhirnya udah, kalau gitu harus dihancurin Ka'bah. Berangkat ke sana, ingin menghancurkan Ka'bah. Maka pasukan gajah tersebut sampai di satu tempat. Kemudian para prajuritnya disuruh duluan datang ke sekitar Ka'bah. Maka diambillah 100 ekor unta milik Abdul Muttalib. Diambil, dirampas. Sampai dipegang oleh pasukan gajah. Maka setelahnya Abdul Muttalib tahu 100 ekor unta diambil, dia datang ke Abraha. Oh, bangganya Abraha. Tokoh Makkah datang ke sini. Dan setelahnya datang
dengan santun, bingung pihak Abraha. Santun sekali nih orang. Sampai akhirnya Abraha pun melayani dia dengan santun juga. Kemudian ditanya, mau apa engkau ke sini? Kami sangat bahagia engkau datang ke sini. Kita damai, kita adakan ya kompromi bagaimana penguasaan Ka'bah ini. Jadi maksud Abraha bertanya begitu biar Abdul Muttalib menyerahkan kekuasaan Ka'bah kepada dia. Tapi Abdul Muttalib berkata, untuk Ka'bah, innalil Ka'bati rabban yahmiha. Ka'bah ada pengurusnya, ada penjaganya. Aku datang ke sini ana rabbul ibil. Aku datang ke sini ingin ngurus unta yang diambil oleh pasukan kamu. Kembalikan. Oh, cuma itu yang kamu inginkan dari kami? Enggak. Enggak ada yang lain, cuma itu aja. Terus tentang Ka'bah bagaimana? Ya, urusan Ka'bah bukan urusan aku. Ada Tuhan yang ngurus. Jadi Abdul Muttalib yakin betul bahwa lil Ka'bati rabban yahmiha. Ka'bah ada Rabbnya yang mengurus. Ini mengandung unsur ketauhidan sebetulnya kan. Maka akhirnya setelahnya kompromi dan Abdul Muttalib begitu santun, maka unta dikembalikan. Sudah pulang. Setelah itu Abdul Muttalib berdoa di Ka'bah sambil megang Ka'bah. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan Ka'bah. Lalu Abdul Muttalib pulang ke rumah dan dia ngasih tahu ke masyarakat sekitar, kalian hendaklah pada menjauh. Bisa-bisa dihancurkan oleh pasukan para penjahat. Yuk kita menghindar dari mereka. Terus Ka'bah bagaimana? Biar ada Rabb yang ngurus. Maka akhirnya pasukan gajah bergerak ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya program lain. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah menjadikan tipu daya mereka fi tadlil, dalam gerakan-gerakan penyesatan. Bukan mereka saja yang sesat ya. Kalau dalam kesesatan fi dhalal. Tapi kalau fi tadlil menyesatkan. Menyesatkan semua orang yang ingin merusak perjalanan tauhid, perjalanan dakwah tauhid. Mereka sesat sendiri. Bukan cuma waktu itu, tetapi sampai saat ini. Karena kalimatnya tadlil. Tadlil kan dallala yudallilu tadlilan. Menyesatkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pada waktu itu mereka tidak sampai, sebagaimana sudah diketahui bersama, yaitu mereka hancur di perjalanan, belum nyampe ke Ka'bah, sudah duluan hancur. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kita perhatikan, alam tara, kata kerja sekarang, fi'il mudhari. Yaj'al fi'il mudhari. Alam yaj'al kaidum fi tadlil. Wa arsala alaihim fi'il apa tuh? Fi'il madhi. Pelajari ya. Setiap kali antum membaca Al-Quran, tolong perhatikan. Seharian ini umpamanya ya, memperhatikan fi'il mudhari saja dengan fi'il madhi. Seharian besok umpamanya, kenapa di sini isimnya ma'rifat, di situ nakirah. Silahkan itu. Itu kita ingin hidup bersama Al-Quran sampai berjuang untuk menjiwai kata per kata. Pernyataan Abu Bakar menegaskan, la an aqra ayatan, membaca satu ayat, fa u'aribaha, sampai aku dapat merasakan dan menikmati susunan kata, susunan huruf dalam Al-Quran,
Satu ayat lebih aku senangi daripada membaca satu surat sampai tamat tanpa ada kesempatan untuk menghayatinya. Nah, untuk sampai ke arah sana tentunya harus punya ilmu bahasa ya. Bahasa Arab. Cukup belajar bahasa Arab mah. Menguasai kosakata, nahwu sorof, balaghah, udah cukup, gak usah banyak-banyak. Terus apalagi emang? Ya udah segitu aja. Makanya saya sering sampaikan ke antum semuanya, diingatkan kembali saat ini. Diharap tidak meninggalkan pondok ini kecuali mendapatkan 2 ilmu, 2 aja cukup. Hafal Al-Quran 5 juz ditambah 25. Kemudian mampu memahami bahasa kitab, bahasa Arab, cukup gitu aja. Zaman sekarang, alhamdulillah, untuk memiliki kitab gampang. Dulu, cari uang, ingin beli kitab susah. Sekarang enggak. Yang punya handphone, bisa dimasukkan ke dalam handphone ribuan kitab. Gampang sekarang tuh. Kemudian yang punya laptop, puluhan ribu kitab bisa masuk. Subhanallah, sangat-sangat luar biasa manfaat dari teknologi ini. Zaman Rasul belum ada teknologi. Bid'ahnya teknologi tanya. Karena zaman Rasul nggak ada. Ya semua yang baru tanpa contoh kan bid'ah. Hanya ada bid'ah bimaknan am, ada bid'ah bimaknan khas ya. Kalau makna khusus ya berkaitan dengan masalah hukum. Kalau bimakna umum ya enggak berkaitan dengan masalah khusus atau masalah hukum, berlalu saja. Ada orang yang berkata, enggak Ustaz, urusan itu mah bukan urusan bid'ah tapi masalah mursalah. Iya, masalah mursalah juga bid'ah. Dan enggak ada zaman Rasulullah. So, di mana cari? Quran, hadis, enggak ada istilah masalah mursalah. Apa itu masalah mursalah? Masalah yang dibiarkan begitu saja berlalu, ngalir saja. Itu mursalah artinya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tidakkah Allah jadikan tipu daya mereka dalam gerakan menyesatkan, fi tadlil. Wa arsala alaihim, dan Allah kirimkan kepada mereka tayran. Tayran isim nakirah. Kenapa enggak at-tuyur, banyak burungnya, tapi tayran. Tayran itu nama jenis burung. Bukan hayawanan, bukan insanan, bukan jinan, tapi tayran. Berarti bisa satu, bisa ribuan, dapat dikatakan tayran. Kalau at-tuyuru itu burung-burung banyak. Tapi kalau tuyurun sejumlah burung. Ya. Penggunaan bahasa Arab begitu tuh ya. Rajulan, oh jenis manusia, tokoh. Rijalan, sekelompok laki-laki. Ar-rijalu, jenis laki-laki. Itu begitu penggunaannya ya. Wah, makanya jangan iri ya. Kenapa sih bahasa Arab Quran tuh ya? Gak pakai bahasa Jawa aja. Bahasa Sunda. Miskin bahasa Sunda. Bahasa Jawa miskin, bahasa Indonesia miskin. Bahasa Arab tuh kaya sekali. Rajulun, ar-rajulu, rijalun, ar-rijalu. Itu maknanya lain-lain itu. Belum lagi didahulukan, diakhirkan, itu semuanya punya makna. Nah, kita lanjutkan. Tayran, burung. Apa itu tayrannya? Ababil. Nama burung adalah ababil. Di mana? Pernah menemukan burung ababil? Di mana pusatnya burung ababil? Ada enggak sekarang? Nama tayran ababil hanya dalam Al-Quran. Coba cari di kebun binatang, ada enggak turun? Enggak ada burung ababil.
Jadi Allah beri nama burung tersebut ababil, menggambarkan tentang ini bukan sembarang burung, tapi burung utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat menakjubkan buat kita, pasukan gajah, sesuai dengan namanya adalah gajah, binatang terbesar yang dikenal pada waktu itu yang akrab dengan manusia. Kemudian datang ke sana ribuan orang. Dan Allah menghancurkan mereka tidak menggunakan yang ditakuti gajah. Coba binatang yang ditakuti gajah apa? Ada enggak? Masa sih enggak tahu? Kalau singa dengan gajah kalah yang mana tuh? Kan singa berani kan menyerang gajah kan? Kecuali kalau singanya masih kecil. Gajahnya udah gede. Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan gajah dengan binatang yang besar atau umpamanya yang lebih besar atau yang sebanding atau di bawah tetapi berani. Enggak menggunakan itu. Padahal Allah Maha Kuasa kan, ngirimkan singa aja dengan harimau gitu ya, atau ular yang gede-gede menghancurkan gajah. Enggak. Tapi justru Allah menggunakan makhluk yang kecil. Tapi makhluk yang kecil itu karena tugas dari Allah melempari gajah. Yang dilemparkannya pun gak tahu dari mana dibawa. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Di mana itu sijil? Gak disebutkan. Artinya kalau Allah menghendaki untuk menghancurkan para penjahat dimanapun mereka berada, Allah enggak akan nyari siapa yang lebih kuat. Enggak. Dengan yang terkecil gampang. Terlepas dari ada atau enggak ada, terlepas dari apakah sesuai berita ataupun tidak sesuai, 2 tahun yang lalu, bahkan hampir 3 tahun, manusia banyak yang ketakutan dengan yang disebut corona. Coba, kelihatan aja enggak? Ditakuti itu corona di mana-mana. Yang tidak takut hanya santri Magdis. Iya kan? Yang lain-lain ya Allah takutnya luar biasa. Stres itu menghadapi corona. Santri Magdis tenang, alhamdulillah. Makan masih biasa, kumpul. Tidur masih biasa. Gak pakai masker. Untung gak ada satgas nengok ke sini. Kalau ada satgas nengok ke sini, wah bisa bubar. Kita mah biasa-biasa saja, alhamdulillah. Kembali ke gajah tadi. Jadi kita belajar tadabbur Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang peristiwa gajah dan gak tanggung-tanggung. Kisah tentang gajah ini jadi bacaan sholat. Dan bagaimana kita cara berinteraksi dengan ayat ini. Itu yang paling penting buat kita. Sebab semua kisah dalam Al-Quran, huruf per huruf dari Al-Quran, manakala kita baca, falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Maka alam tara kita baca surat Al-Fil, satu huruf demi satu huruf mengantarkan kita untuk mendapatkan nilai dari Allah, kebaikan yang dilipatkan dengan menjadi 10 kebaikan. Apa sih isinya? Cerita. Enggak cuma sekedar cerita. Tapi di situ ada bimbingan bagi kehidupan kita. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung utusan Allah melempari gajah dengan menggunakan hijarah, batu, min sijil,
Diterjemahkan dengan sekian banyak terjemah, terserahlah. Sebab bagaimanapun terjemah tersebut hanya pemikiran dari para penerjemah. Para penerjemah Al-Quran surat Al-Fil itu enggak lihat itu sijil itu kayak apa. Hah? Jangankan para penerjemah, Rasul sendiri enggak lihat. Maka berlandaskan keterangan langsung diambil, lalu diambil kira-kira terjemah yang lebih dekat apa, baru diterjemahkan. Buat kita tentunya sangat bermakna terjemah tersebut, tapi terjemah tidak mewakili yang diterjemahkan. Hanya mendekatkan kita untuk memahami yang dimaksud dari ayat. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka termasuk gajah-gajahnya, ka'asfim ma'kul, seperti ya daun-daun yang dimakan ulat sampai habis semuanya. Pelajaran apa yang paling penting kita ambil dari surat ini? Dan Allah abadikan tentang masalah gajah. Gajah berhubungan dengan Ka'bah, dan Ka'bahnya tidak disebut dalam surat ini, tapi yang disebut adalah kekuatan manusia yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan Allah hancurkan mereka dengan menggunakan makhluk yang kecil, bahkan tidak kelihatan, tiba-tiba muncul begitu banyak yang sangat menakutkan. Sampai saat ini orang yang ingin menghancurkan Ka'bah tidak akan berakhir, akan terus sampai hari kiamat. Hanya cara penghancurannya beda. Dulu mereka ingin menghancurkan Ka'bah secara fisik, ya. Sekarang mereka ingin menghancurkan Ka'bah secara non fisik. Prakteknya bagaimana? Ka'bah adalah merupakan tempat pertemuan umat Islam, dan bukan hanya yang datang ke Mekah, dari Riung Bandung bersatu menuju Ka'bah. Sholat menghadap ke sana kan? Jadi Ka'bah sebelah mana coba? Tahu enggak? Ya sebelah sana. Hah? Kita menghadap ke Ka'bah sholat itu kan. Pasti itu. Dari sini bukan ke Masjid Al-Jabar, ke Ka'bah. Ini mempersatukan umat. Dan orang di dunia tahu betul. Ka'bah itu mempersatukan umat. Saya baca satu buku. Di situ diungkapkan ada seseorang bernama Zuaimer. Dia adalah petugas misionaris di Timur Tengah. Ingin mengkristenkan orang-orang Arab. Tetapi dia sendiri mengingatkan dirinya dan mengingatkan kader-kadernya, setelahnya melihat umat Islam sulit untuk dipindahkan agama, maka Zuaimer berpidato di depan kader-kadernya, kita gak mungkin dapat memindahkan mereka ke agama kita. Terus ngapain kita di sini? Sasaran kita adalah bukan memindahkan akidah mereka, tapi bagaimana supaya mereka meninggalkan akidah. Meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah. Itu saja cukup. Bila bisa, berhasil kita. Gak usah pindah agama mereka ke agama kita. Itu ungkapan Zuaimer. Ungkapan Gladstone, dia adalah seorang Perdana Menteri Inggris yang hidup pada tahun 1800 sekian. Di parlemen dia berpidato. Selama umat Islam masih baca Quran dan masih sholat menghadap Ka'bah, hidup kita tidak akan mencapai yang kita cita-citakan. Masih terancam. Maka ketika sedang dalam kondisi seperti itu, ada orang yang pegang Quran, pegang mushaf Al-Quran. Forum. Datang ke depan. Nih, wahai Perdana Menteri, akan ku injak-injak, akan ku hancurkan, akan ku koyak ini Quran nih. Ini kitab suci umat Islam. Dikoyak, diinjak-injak. Tersenyum sinis Gladstone, apaan kamu melakukan seperti itu? Gak ada artinya.
Dihancurin segitu, jangankan segitu dihancurin, 1 juta dihancurin, ya dicetak lagi dan tetap dibaca. Terus gimana caranya? Usaha kita saat ini adalah bagaimana supaya umat Islam tidak membaca Quran, meninggalkan isi Al-Quran. Itu yang harus kita perjuangkan. Begitu kata dia. Makanya upaya terus-terusan dilakukan sejak dahulu. Bagaimana supaya umat Islam jauh dari Al-Quran. Tapi tidak berhasil. Ka'bah jawabannya. Sampai saat ini, orang-orang non-muslim melihat bagaimana umat Islam berada di sekitar Ka'bah. Terutama saat ini, musim haji. Jutaan kumpul di sana. Untuk musim haji ya mungkin sekarang sekitar 4 jutaan. Biasanya begitu. 3 juta, 4 juta. Bulan Ramadan lebih padat daripada bulan haji. Kenapa? Karena kalau bulan Ramadan semuanya terpusat ke Masjidil Haram. Dan tidak dibatasi yang mau umroh. Kalau haji dibatasilah. Karena tinggal di sana begitu lama. Tinggal di hotel begitu lama. Ada petugas dari pihak keamanan. Kemudian jamaah haji kan pada umumnya ya 1 kloter 300 sampai 400-an. Itu ditugaskan untuk melayani mereka dari pemerintah. Hanya 6 orang. Ketua kloter. Kemudian pembimbing ibadah 1 orang. Tenaga kesehatan adalah 3 orang. 4 orang. Kemudian petugas pengawas 1 orang, ya cuma segitu. Untuk melayani ratusan orang. Banyak kakek-kakek, nenek-nenek. Yang ternyata kemarin katanya kan si kakek sedang di pesawat, ingat ayam belum di paraban. Minta diturunin dari pesawat, ingin balik. Ingin ngasih makan ayam, coba. Ya Allah, kasihan banget. Kemudian di hotel, dia mau keluar dari lift, itu sampai nabrak kaca. Karena liftnya kan ada kacanya lah gitu. Mau keluar sampai nabrak kaca. Emang tertutup kan. Wah udah lucu-lucu lah. Makanya pulang dari sana banyak LC-nya. Lucu-lucu maksudnya. Ya Allah, luar biasa. Itu kan ditangani harus bagaimana itu. Tapi menggambarkan bahwa Mekah merupakan tempat persatuan umat yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh negara manapun. Jumlah jutaan hidup berhari-hari sampai 40 hari. 1 bulan di Mekah, 10 hari di Madinah dengan perjalanan. Luar biasa. Makanya Allah abadikan dengan surat Al-Fil, artinya dulu ada pasukan yang terkuat pada zamannya ingin menghancurkan Ka'bah, hancur. Saat ini pun kalau ada orang yang ingin menghancurkan status atau fungsi Ka'bah akan hancur. Dan terbukti sekarang mereka pusing aja. Sudah menyebarkan fitnah. Oh itu ulama Saudi itu Wahabi, sesat itu. Pengikut Yahudi, hancur sendiri yang ngomong begitu. Sebab yang sangat membenci ulama Saudi sejak di Indonesia, sewaktu umrah, sewaktu haji, sholat maghrib, isya dan subuh, mendengarkan bacaan orang yang mereka katakan Wahabi. Kan aneh ya? Iya. Dan tidak ada orang yang pulang haji lalu bicara di depan masyarakat. Di Mekah imam-imam yang bagus kan hanya karena Wahabi, nggak ada itu. Mereka mengenang saja begitu bagus bacaan, enak. Bahkan kalau subuh jam 4, jam 3 sudah pada berangkat ke masjid. Jadi artinya mereka akan tersiksa sendiri ketika membenci tempat persatuan umat Islam, akan hancur sendiri. Pada pertemuan yang lalu surat Al-Kautsar kita bahas inna syani'ak huwal abtar.
Orang yang membenci engkau akan rugi sendiri, akan kena batunya. Di sini tentang surat Al-Fil, kenapa diangkat surat Al-Fil, kenapa diabadikan peristiwa gajah, bukan peristiwa yang mesti kita kenang, pelajarannya. Dan kalimatnya adalah faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya. Jadi kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan umat Islam akan hancur. Kehancurannya itu tidak terbayangkan. Walaupun secara maknawi saat ini, bukan secara fisik. Saat ini umat yang membenci Islam menderita. Menderita betul. Menjelang hari raya Idul Adha, udah pusing aja itu. Dulu, zaman Cep Ahok, aduh pakai cepnya, ya dia jadi gubernur, dia melarang melarang syiar Islam, siap kurban disimpan di tempat-tempat umum gak boleh. Udah di tempatnya aja, tempat binatang. Gak ada artinya dia ngomong begitu. Tetap saja di Jakarta banyak sekali sapi, domba, sebagaimana biasa tempat masing-masing. Dan itu syiar Islam. Saat ini juga kan sudah mulai itu di jalan sana tuh. Di depan hotel ya sudah banyak tuh sapi, domba di situ. Terlihat setiap hari. Ini bagaimanapun non-muslim yang membenci Islam akan menderita. Makanya wahai non-muslim jangan membenci Islam biar tidak menderita. Nah, kita mah senang-senang saja bertetangga dengan non-muslim selama tidak mengganggu. Bahkan nanti kita kasihkan daging kurban nih non-muslim. Kita biasa bertetangga, berdamai dengan mereka. Selama mereka mau berdamai, kita akan berbuat baik kepada mereka. Apabila mereka mengganggu, ya sebetulnya Allah yang akan menanganinya. Kalaulah kita tidak melakukan perlawanan, Allah sudah membuktikan kepada kita dengan kisah surat Al-Fil ini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan dengan adanya surat Al-Fil, maka kita betul-betul yakin umat Islam, umat yang dijaga oleh Allah, akan berkembang terus. Orang Yahudi yang disebut-sebut maju, jumlahnya saat ini belum nyampe 10 juta. Ya. Umat Islam sudah miliaran. Mana yang lebih tua secara kelompok komunitas? Kehidupan Bani Israel atau kehidupan umat Nabi Muhammad yang lebih senior? Bani Israel lebih senior, tapi jumlah mereka sedikit. Jadi kalau dibilang Yahudi maju, apanya yang maju? Enggak maju. Tertinggal jauh. Jadi apa itu maksudnya? Ya ayyuhalladzina ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Al-Baqarah 47 dengan Al-Baqarah 122 menyebutkan demikian. Wahai Bani Israel, kalian telah aku angkat kalian di atas alam. Allah mengangkat Bani Israel berada di atas alam. Alal alamin. Faddaltukum. Aku utamakan kalian di atas alam. Dengan apa Bani Israel diangkat oleh Allah? Dengan banyaknya para nabi. Dengan banyaknya para rasul. Karena nabi dan rasul lebih mulia dari alam semesta. Namun setelahnya diangkat Bani Israel dengan banyaknya nabi dari mereka, mereka malah membunuh para nabi. Bukannya bersyukur, malah dimusuh dan dibunuh. Karena itu maka mereka diangkat dan mereka menghinakan diri sendiri. Cuma sayangnya banyak sekali orang yang memahami ayat ini. Maksudnya adalah pada zamannya, kata Bani Israel dulu adalah unggul. Pada zamannya. Pada zaman siapa? Ayat ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum itu kan zaman Nabi Musa itu. Pada zaman Nabi Musa, Bani Israel di bawah kekuasaan Firaun.
Apanya yang hebat? Enggak hebat. Oh, Yahudi itu adalah maju teknologinya, militernya kuat. Ya kalau kuat militernya, kenapa udah puluhan tahun menjajah Palestina? Masih juga Palestina hidup. Bahkan perkembangan orang Palestina jauh lebih pesat dibanding dengan Yahudi. Sebab orang-orang Palestina itu banyak anak dan banyak yang kembar. Sekali melahirkan bukan 2, 4 gitu. Itu di Palestina itu. Allah takdirkan begitu. Dibunuh oleh orang-orang Yahudi dengan brutal, yang lahir banyak. Itu Allah takdirkan demikian. Ya, saya pernah ngobrol dengan orang yang baru pulang dari sana lah gitu. Kemudian dulu seorang dokter berangkat ke Palestina. Kata dokter, saya nggak paham katanya. Secara ilmu medis itu di luar kemampuan ilmu dokter di sana. Kalau umpamanya orang Palestina kena tembak kakinya, dia datang ke dokter, tolong dia mutasi ini, kaki saya sudah nggak kuat, dipotong tanpa alat yang canggih, udah dipotong aja, dan biasa-biasa aja katanya mereka itu. Sakit ya biasalah sakit, dah. Kemudian kan sempat Yahudi menangkap ratusan pemuda Palestina, masuk penjara. Tidak sampai 1 tahun diberitakan keluar, semua yang masuk penjara para pemuda tadi diadakan wisuda sebagai hufaz Al-Quran di dalam penjara. Bingung tuh orang-orang Yahudi itu. Ya, di penjara malah menjadi pesantren. Pesantren Al-Quran. Lebih cepat lagi hafalannya. Habis dipenjarakan gak ada handphone, gak ada internet. Lebih cepat hafalannya, tidak ada gangguan mereka. Komunikasi dengan Allah lebih dekat. Allah. Itulah kehidupan. Jadi sebetulnya surat Al-Fil ini memberi kepada kita semangat ya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ingin menyelesaikan masalah, gampang, tidak mesti yang rasional. Bahkan banyak yang tidak rasional. Realita kehidupan kita banyak menemukan yang tidak rasional. Makanya aneh kalau ada orang yang berkata, pokoknya yang rasional saya terima, yang tidak rasional tidak terima. Dalam kehidupan dirinya sendiri banyak yang enggak rasional kok. Coba suami istri. Suaminya pamanya hitam, istrinya putih. Apakah anaknya hitam putih? Kan enggak. Ya, hitam putih kopi susunya. Enggak demikian. Kadang-kadang anaknya mungkin ada yang putih, ada yang hitam. Dan enggak ada yang mempertanyakan. Udah jalan aja begitu. Jadi ini realita kehidupan kita sehari-hari. Dan umat Islam adalah umat yang sampai saat ini terus berkembang pesat. Komunitas muslimin semakin banyak. Dan Indonesia sebagai negara yang memiliki komunitas muslim terbanyak di dunia. Wajar kalau orang-orang Arab menunggu tokoh-tokoh dari Indonesia untuk menjadi pelopor kebangkitan umat Islam dunia. Karena negara Indonesia lah negara muslimin terbesar di dunia. Namun kadang-kadang orang Indonesia juga mengandalkan orang Arabnya. Ya di sana kan lebih dekat ke Mekah, kita nunggu ke sana. Jangan penunggu-nunggu lah. Yuk kita bangkit, kita bercita-cita ingin menjadi tokoh dunia. Jadi antum semuanya jangan berpikir pokoknya selesai hafalan Quran, saya sudah punya lapangan kerja, ngajar di SMA sana. Kok cuma segitu cita-citanya? Jangan segitulah cita-cita itu, kita ingin menjadi umat yang berguna buat dunia. Sesuai dengan usia yang Allah berikan kepada kita, kemampuan, kembangkan. Cita-cita jangan dibatasi ya, setinggi-tingginya. Kalau saya sekarang ya cita-cita itu ingin, saya tulis tuh di buku Yasin, di akhir. Kalau seorang prajurit punya peluru tinggal 1,
dia berkata, peluru yang tinggal satu ini tidak boleh dilepas kecuali menembus kepala musuh. Itulah seorang prajurit. Tapi seorang penulis buku berkata, satu kata yang kutulis dalam buku ini harus menembus ribuan otak manusia. Tapi kalau penulis masalah Islam, lebih dari itu. Satu kata dalam buku ini harus menembus hati manusia dari sejak sekarang sampai hari kiamat tiba. Menembus otak belum tentu jadi amal ya. Tapi kalau menembus hati, menembus kalbu, itu saya tulis dalam buku tersebut. Jadi saya akan menulis terus sesuai dengan kemampuan. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.